Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melihat cara mengambil nira ataupun mengambil air dari aren. Oke, bagaimana cara pembuatan nira menjadi tuak dengan menggunakan yang namanya taru. Teman-teman, kita sudah sampai di pohon arennya. Di pohon aren ini akan dinaiki ke atas untuk mengambil niranya. Oke, jadi nira itu berasal dari pohon aren. Selain dari aren juga bisa dari pohon kelapa, dari nipah, tapi yang paling umum itu dari pohon aren, kawan-kawan. Jadi digunakan tangga seperti ini untuk menaiki pohon aren, karena pohon aren itu cukup tinggi juga, kawan-kawan, dan di pohon aren itu banyak berdiri seperti ini. Nah, ini sebagai pelindung batangnya. Jadi kalau tidak pakai tangga maka bisa terluka kalau menaikinya. Bagaimana cara pembuatannya? Oke. Oke. Teman-teman. Jadi airnya ini akan keluar menetes dari bagian pangkalnya. Jadi pangkal itu merupakan bagian jantan pada aren. Nah, jadi dia disayat dulu supaya airnya keluar nanti, teman-teman. Nah, biasanya ini dipotong pada pagi hari dan juga kadang pada sore hari supaya airnya deras keluar, kawan-kawan. Aduh deh, warni rokap. Katanya rokap. Ya, rokap itu ada fungsinya udah. Jodohnya. Nah, jodoh nih bakok. Oh, jodohnya aren. Nah. Oh, jadi itu merupakan rokap namanya di sini. Jadi berfungsi sebagai jodoh dari aren ini. Garing. Nah, ini akan diikat Untuk membungkus. Untuk membungkus, dan juga biasanya itu untuk ini supaya rokapnya itu menempel. Oke. Nah, jadi airnya sudah menetes, kawan-kawan, dan ini harus ditutup. Supaya apa? Supaya serangga-serangga penghisap Nggak masuk. Air-air itu tidak masuk. Menjaga hujan. Menjaga selain dari serangga, dan juga untuk menjaga hujan supaya tidak masuk ke dalam wadah yang sudah berfungsi untuk menampung, jadi tidak tercampur dengan air. Oke, jadi ngasai udah, on? Ngasai be? Ngasai. Jadi kita akan turun, kawan-kawan, ke bawah sana. Oke, kawan-kawan, kita akan menuju ke spot kedua. Jadi pohon aren udah ini ada 2 batang. Jadi yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Kita akan lihat lagi sebelah mana. Ikuti terus keseruannya. Garing. Bagaimana cara membuat nira dari aren. Nah, kita sudah sampai, teman-teman. Jadi pohon aren kedua. Jadi ini lebih bagus tangganya. Ini ada 2. Tadi masih 1. Wah, ini tinggi kali, kawan-kawan. Jadi hari ini masih pagi, kawan-kawan, ya, masih sekitar jam 8 pagi. Jadi mengambil aren ini memang harus pagi dan diambil dari bagian tampungannya, lalu akan
sayat lagi, nanti sore diambil kembali. Di bawah aja teman-teman, jadi karena pohon arennya terlalu tinggi. Nah, jadi ini adalah proses penyayatan bagian tangkainya. Nah, penyayatan itu merupakan salah satu cara melukai bagian tangkai supaya mengeluarkan air dari tangkai jantannya nih. Nah, begitulah kawan-kawan caranya. Jadi sebelum disugi seperti ini sebetulnya ini akan dipukul-pukul, diayun-ayun sampai dia proses penyayatan seperti ini. Sebelum disayat dia diayun-ayun kawan-kawan, seperti yang di sampingnya itu masih ada utuh, tapi itu bukan bagian yang dipotong ya kawan-kawan, karena itu bagian betina, yang dipotong adalah bagian jantan. Oke. Nah, dan di dalam tongnya itu terdapat raru untuk mengawetkan supaya tidak basi niranya. Nah, raru ini berfungsi untuk fermentasi sebetulnya, fermentasi untuk membentuk nira menjadi tuak. Nah, dengan bantuan beberapa jenis dari jamur kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, nira itu merupakan salah satu kebiasaan di sini untuk mengambil niranya. Nah, nira itu juga enggak Mas Abe? Saringan. Digunakan juga saringan kawan-kawan. Saringan ini berfungsi untuk mengambil berbagai kotoran. Nah, jadi banyak juga kotoran di dalam hasil dari sayatannya juga, dan beberapa serangga-serangga yang mencoba masuk untuk mengambil air nira, karena air nira ini sangat manis teman-teman, sehingga banyak serangga yang akan datang, termasuk salah satunya adalah jenis dari apis ataupun lebah, dan juga trigona ataupun kelanceng. Nah, itu harus disaring supaya tidak bau ataupun tidak mengurangi rasa niranya. Nah, oke, itulah tuak yang dirasakan. Nah, rasanya sudah bagus. Sudah oke. Dibawa ke rumah. Oke, karena rasanya sudah bagus, maka sudah bisa dibawa ke rumah teman-teman. Oke. Itulah proses pengambilan nira di sini teman-teman. Jadi nira itu sebetulnya yang paling bagus itu dari aren ini teman-teman. Nah, nira ini sebetulnya difungsikan untuk membuat gula merah, dan rarunya itu digunakan untuk fermentasi supaya tidak cepat basi. Tapi kadang-kadang beberapa tempat digunakan sebagai minuman. Sini juga sangat banyak menggunakan tuak ini menjadi minuman. Oke, sudah siap. Oke, sudah siap. Gula mita. Sudah gila. Tang be. Oke lah. Yang ini merupakan bagian yang akan dipotong teman-teman. Nanti akan dipotong nanti sore. Jadi bagian yang inilah yang merupakan bagian tangkai jantan, bukan yang bagian atas ini teman-teman ya, tapi bagian yang warna agak ke orange ini. Nah, yang di dekat dari udah kita itu. Nah, jadi ini beginilah caranya teman-teman. Sebelum dipotong, dia dipukul-pukul dulu dan diayun-ayun. Jadi dia dipukul-pukul sampai beberapa kali. Ini sih sebetulnya supaya pori-pori dari tangkainya itu lebih lebar ya teman-teman, sehingga air yang akan keluar itu cukup banyak. Nah, begitulah seterusnya teman-teman. Jadi dia dipukul-pukul sampai dia akan menghasilkan, nanti kalau sudah tepat waktunya akan dipotong. Nah, ketika sudah dipotong maka sudah bisa menghasilkan air nira ataupun air aren seperti yang kita lihat sehari-hari teman-teman. Nah, jadi pemukulannya juga berirama ya kawan-kawan. Jadi seperti gendang juga. Selanjutnya akan digoyang-goyang seperti ini teman-teman. Nah,
Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan pernah lawan orang tua, jauhi narkoba, dan buanglah sampah pada tempatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.